Bismillahirrahmanirrahim. Posisi benang boleh begini ya. Kemudian kita buat slip knot. Lanjutkan dengan 4 CH. Ini kalau yang udah simak video topi tudung teduh kemarin, sudah ya sama cara bikin untuk part A nya dan part B nya sama. Ini kita slip stitch di CH lama, kemudian awali dengan 2 CH. 2 CH tidak kita hitung sebagai 1 DC ya. Kemudian di dalam sini kita isi dengan 12 DC. Cara bikin DC tahu ya. Gulung, masukkan ke dalam bulatan ring. Nah, tarik, ambil, tarik 2, tarik 2. Ulangi lagi, gulung, masukkan ke sini, keluarkan, tarik 2, tarik 2. Nah, lanjutkan sampai jadi ada 12 DC berkeliling. Oke, ini sudah 12 DC round 1. Kita akan slip stitch. Slip stitch itu di atas DC yang pertama. Tarik. Jadi untuk round 1 kita akan ke round 2, tetap awali dengan 2 CH. Oke. Selanjutnya di sini 1 DC. Buat 1 DC lagi di tempat yang sama sehingga nanti menjadi 2 DC di dalam satu lubang. Ini akan saya singkat menjadi V. Bentuknya seperti ini. Ya. Hafalkan istilahnya. Kemudian di sebelahnya lagi juga V atau 2 DC di dalam satu lubang. Teruskan membuat V 2 DC ini di tiap lubang hingga selesai satu putaran. Ini sudah 2 DC di setiap lubang, nanti totalnya ada 24 DC. Slip stitch kembali lagi di atas DC yang pertama. Ini adalah round kedua. Kita akan masuk ke round ketiga. Di round ketiga 2 CH, kemudian di sini kita buat 1 DC aja dulu. 1 DC akan saya singkat I. Kemudian di sebelahnya kita buat 2 DC atau V. Setelah selesai V, di sebelahnya lagi kita buat I atau 1 DC. Kemudian di sini V. I, V, I, V. 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Lanjutkan rumus 1 DC, 2 DC bergantian sampai ke sini. Jika sudah selesai, nanti posisi V akan tetap di terakhir ya. Kita slip stitch lagi di atas DC pertama. Selesai untuk round 3. Di round 4, perhatikan perubahan I-nya ya teman-teman ya, 1 DC-nya. 2 CH, kemudian di sini biasa setelah 2 CH 1 DC aja. 1 DC-nya untuk round 4 ada 2 kali ya. 1 DC 2 kali. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya langsung 2 DC. Oke. 2I V. 1 1 2. Oke. Ulangi lagi. 1 1 sini 2. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, ini round 4 nya hampir selesai. Sudah di V yang terakhir, kita slip stitch di DC yang pertama, chain 2. Oke, ini round 4 tadi ya. Kita akan masuk ke round 5. Saya akan contohkan sampai round 5 aja teman-teman ya. Nanti beberapa round berikutnya kita harus ukur kelilingnya disesuaikan dengan lingkar kepala kita atau lingkar kepala customer yang memakai. Oke, di round 5 2 CH. Kalau tadi 1I, sekarang 2I. Nah, di round 5 ini 3I.
1, 2, 3 kali 1 DC. Jadi yang berubah itu jumlah DC-nya ya. Kalau tadi ada 1 DC, 2 kali 1 DC, sekarang jadi 3 kali 1 DC. Setelah 3 kali 1 DC, baru kemudian di lubang yang sebelah sini kita isi lagi dengan V atau 2 DC sekaligus. V. 3 kali I, V. Oke. Lanjut lagi. 1 DC 3 kali. 2 ini 3. Kemudian di sini V. Oke, silakan teman-teman lanjutkan ya 3 IV-nya. Oke, untuk round 5 selesai, kita slip stitch ya di atas DC yang pertama, chain 2. Nah, teman-teman, silakan teman-teman lanjutkan ya. Untuk round selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan pola tulis yang sudah saya buat di skin berikut ini. Ini adalah part A yang sudah saya buat, memakai kelipatan 12 DC polos saja dan berhenti pada R12, yaitu dengan jumlah stitch 144 DC. Teman-teman bisa pakai part A yang manapun, yang penting hitungan di round akhirnya itu 144, supaya bisa memakai pola ini, karena pola peta Palestina ini berkelipatan 36. Untuk diameternya di sini ada 16,5 cm, tapi masih bisa berubah tergantung dengan jenis benang dan tarikan stitch yang teman-teman gunakan. Karena motifnya ini memakai SC back loop, maka teman-teman harus waspada dengan tarikan stitch. Teman-teman bisa menggunakan nomor hakpen yang sama, tapi kendurkan tarikan, atau gunakan hakpen satu nomor lebih besar daripada hakpen yang digunakan saat membuat part A tadi. Sebelum menuju ke petanya nanti, saya akan berikan dulu list merah putihnya ya. Jadi kita akan buat list merah putih dulu sebagai R1 dan R2-nya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buat dulu R1 tanpa 1 CH teman-teman, langsung gunakan benang merahnya untuk membuat 1 SC di setiap lubang. Untuk benang yang dari part A tadi, itu tidak perlu dibawa berkeliling karena yang dipakai di R1 ini hanya benang merah saja. Jadi silakan teman-teman lanjutkan membuat 1 SC dengan benang merah berkeliling. Pada SC terakhir, sisakan 2 loop seperti ini, lalu ganti warna benang. Selesai SC terakhirnya. Teman-teman, sebelum memulai R2, pastikan R1 ini jumlahnya 144 stitch ya, supaya nanti tidak terjadi kekeliruan penghitungan pada round selanjutnya. R2 ini tanpa 1 CH, kita langsung tusuk di atas SC pertama. Kita tidak membuat SC biasa, tapi di R2 ini sudah memakai SC back loop. Tusuk pada bagian atas SC yang ada bentuk seperti rantainya, nah tusuk di situ, lewati back loopnya, ambil benang buat SC back loop, tusuk lagi pada bagian atas, ambil benang buat SC back loop. Lakukan terus seperti itu sampai nanti berkeliling. Benang merah itu tidak ikut berjalan karena pada R2 ini yang berjalan hanya benang berwarna putih saja. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, kemudian ganti warna dengan benang warna coklat atau benang warna background untuk petanya nanti. Nah ini teman-teman R2-nya tadi ya. Kita langsung ke R3. Di R3 benang warna merah dan putih ini tidak ikut. Yang berjalan hanya benang warna coklat ini saja. Silakan teman-teman lanjutkan membuat 1 SC back loop dengan menggunakan benang coklat ini.
SCB Club terakhir, kembali sisahkan 2 loop, ganti warna lagi dengan benang warna merah. Kita akan mulai membuat petanya. Untuk yang awal ini kita buat 6 merah dulu. Benang warna coklat itu ikut ya teman-teman, sedangkan benang warna putih ini sudah boleh dipotong, lalu nanti diselipkan ke baris yang sedang berjalan, sisa dari benang putihnya. Kalau tidak mau dipotong juga bisa, tapi setiap kali naik round itu benang putihnya harus ikutan. Nah, ini sudah merah yang ke-6. Oke, kita akan ganti dengan warna hitam. Nanti kita akan buat 5 hitam. Sebelum mengganti warna, tarik sedikit benang yang ada di belakang, kemudian lemaskan lagi. Nah, ini supaya nanti pada badan peci tidak mengkerut. Ganti warna dengan warna coklat, kita buat 25 coklat. Nah, ini sudah panjang, kita tahan dulu benang yang di belakang, lalu sedikit tarik. Tangan yang kanan itu jempol dan telunjuknya untuk menjepit, menahan benang supaya tidak mengkerutnya kejauhan teman-teman ya. Nah, ini dilemaskan lagi. Oke, SCB Club ke 25 saya buat dulu. Nah, ganti warna, pastikan sudah lemas teman-teman ya, jangan sampai mengkerut. Oke, kita ganti warna ke warna merah lagi karena mengulangi rumusan pola tulisnya. Jadi kembali kita rajut seperti di awal, membuat 6 merah. Tarik sedikit yang di belakang, lemaskan lagi, lalu ganti warna dengan warna hitam. Kita akan buat 5 hitam. SCB Club hitam yang kelima sudah. Tarik benang yang di belakang, jangan lupa dilemaskan lagi ya teman-teman. Ini kita ganti warna, lalu buat 25 coklat. Setelah merapikan benang yang di belakang, SCB Club ke 25 sudah, kita ganti warna merah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya cara pengulangan rumus pola tulisnya. Teman-teman juga boleh bantu dengan peniti penanda untuk setiap kali satu rumus. Di akhir round warna coklat, kita tidak ganti warna benang teman-teman ya, karena di round 5 awalnya itu 1 coklat. Jadi SCB Club terakhir di R4 ini tetap warna coklat. Kita buat R5 1 coklat, berarti hanya sampai 2 loop seperti ini. Kemudian kita buat 5 merah. Jangan lupa SC pertama awal round itu beri peniti penanda. Kemudian lanjutkan lagi membuat merah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahan 2 loop, tarik dulu benang-benang yang di belakang. Setelah ditarik, lemaskan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan ganti warna benang. Ini kita mau membuat 9 SCB Club berwarna hitam. Delapan,
9. Tarik benang yang di belakang dulu. Lemaskan lagi, jangan lupa. Nah, kita ganti lagi dengan warna coklat. Kita buat 21 coklat. Oke. Melemaskan benang, melemaskan rajutan setelah benang belakang ditarik itu perlu teman-teman ya. Karena kadang walaupun kita pakai jarum yang lebih besar, kalau mengkerut hasilnya nanti bisa kekecilan, meleset jauh dari perkiraan. Oke, ini sudah hampir selesai 21 coklatnya. Nah, ini dilemaskan lagi. Buat coklat yang ke-21. Selesaikan tetap dengan benang coklat, karena rumus awalnya tadi masih 1 coklat kan. Nah, ini untuk 1 kali rumusnya teman-teman pas 36 SC Backloops. Teman-teman silakan ulangi sampai berkeliling. Kita sudah berada di akhir round 5. Nah, teman-teman, di sini kita akan selesaikan tetap dengan benang coklat ya. Oke. Kita ke R6. Di R6 buat 2 coklat. Jangan lupa peniti penanda untuk SC pertama. Oke. Karena kita nggak pakai slip stitch, jadi kalau muter aja kadang nggak kelihatan kan awal roundnya yang mana, makanya perlu peniti penanda. Di C yang kedua, sisakan 2 loop, ganti warna lagi dengan warna merah. Kita lanjutkan membuat 4 merah. Ini yang keempat, jangan lupa tarik-tarik yang benang di belakang. Sisakan 2 loop seperti ini di SC yang keempat. Lanjut lagi, ganti warna benang dengan benang hitam. Benang hitamnya ini kita buat SC Backloop 17 kali. Lanjutkan lagi, ganti warna. Buat 13 coklat. Nah, ini sudah 13 coklat. Tahan dulu benang yang di awalnya. Oke, tarik-tarik sedikit. Kemudian lemaskan lagi teman-teman ya. Ini sudah 13 coklat, 1 kali rumus. Silakan dilanjutkan. Di akhir round tetap selesaikan benang coklatnya dengan benang coklat. Sudah selesai R6, kita nanti lanjutkan lagi ke R7. Di R7 buat dulu 2 coklat. Ganti warna benang, buat 5 merah. Rapikan benang belakang, lemaskan lagi, ganti warna, buat lagi 18 hitam. Ganti warna, buat 11 coklat. Nah, ini udah untuk 1 kali rumusnya. Teman-teman silakan lanjutkan dulu sampai berkeliling. Setelah merapikan benang bagian belakang dan dilemaskan lagi, kita masuk ke R8. Di R8 ini buat 2 coklat. 6 merah.
Rapikan selalu benang yang belakang teman-teman ya. Lanjut lagi, ganti warna, buat 20 hitam. Rapikan lagi benang belakangnya. Lemaskan. Ganti warna, buat 8 coklat. Ini untuk 1 kali rumus, teman-teman silakan lanjutkan berkeliling. Untuk R9-nya, buat dulu 4 coklat. Nah, ini 1 SCB klub pertama, letakkan dulu peniti penanda. Sambung buat 3 coklat lagi ya, berarti supaya jadi 4 coklat. Di SCB klub coklat yang keempat, tahan 2 loop, tarik sedikit benangnya. Kemudian kita ganti warna dengan warna merah. Warna merah ini kita buat 5 merah teman-teman. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan benang putih. Jadi untuk benang hitamnya kita potong aja. Ganti warna dengan benang putih. Kita buat 23 putih. Jangan lupa rapikan benang di belakang ya teman-teman. Lanjutkan lagi membuat 4 coklat. Empat coklatnya selesai, tidak perlu ganti warna dulu. Nah, ini untuk 1 kali rumus R9. Silakan teman-teman lanjutkan dulu. Awal untuk R10 kita buat 8 coklat. Setelah merapikan, kita ganti warna dengan warna merah. Buat 3 merah. Ganti warna lagi, buat 23 putih. Jangan lupa rapikan benang di bagian belakang ya teman-teman. Kalau sudah dirapikan, dilemaskan lagi supaya pecinya tidak mengkerut. Ganti warna dengan benang coklat, buat 2 coklat. Nah, ini sudah untuk 1 kali rumusnya. Teman-teman bisa lanjutkan lagi sampai berkeliling. Kita akan ke R11, masih tetap dengan benang coklat teman-teman. Ini kita buat dulu 11 coklat. Rapikan dulu benang di bagian belakang. Tahan yang di tangan kanan, yang tangan kiri tarik benangnya ya. Oke, kemudian jangan lupa lemaskan lagi. Ini masih coklat yang ke-10. Kita ke coklat yang ke-11, tahan 2 loop, ganti warna benang. Kita buat 1 merah. Nah, tahan 2 loop lagi, ganti lagi warna benang untuk buat 20 putih. Ini putihnya masih 19, saya rapikan dulu bagian belakang. Oke, sudah ditarik, lemaskan lagi. Lalu kita buat putih yang ke-20. Tahan 2 loop saja.
Nanti buat lagi 4 coklat. Selesaikan coklat yang terakhirnya. Ini kita udah selesai untuk 1 kali rumus, teman-teman. Silakan dilanjutkan. R11 sudah selesai, benang putihnya sudah boleh dipotong. Pada R12 kita mulai akan menggunakan benang hijau. Untuk awal R12 kita masih menggunakan benang coklat. Kita akan membuat 13 coklat. Lanjutkan lagi mengganti warna dengan benang hijau. Buat 16 hijau. Rapikan benang yang belakang, kemudian lemaskan lagi. Nah, ini kita buat hijau ke-16 lalu ganti warna, membuat 7 coklat. Ini coklat yang ke-7. 1 kali rumus sudah, teman-teman bisa lanjutkan. Kita akan membuat R13. Di sini kita buat dulu 14 coklat. Rapikan dulu benang belakang, ganti warna, buat 13 hijau. Kembali rapikan benang belakang. Ganti warna lagi, buat 9 coklat. Nah, ini untuk 1 kali rumusnya, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Kita akan buat R14. R14 awalnya masih 15 coklat. Rapikan benangnya, lemaskan lagi. Ganti warna, buat 9 hijau. Tarik lagi yang belakang, lemaskan lagi. Ganti warna, buat 12 coklat. Nah, ini sudah selesai. Silakan teman-teman ulangi rumus pada pola tulisnya. Kita lanjutkan ke R15. Buat 16 coklat. Tarik benang belakang, lemaskan lagi. Ganti warna, lanjutkan 4 hijau. Ganti warna, buat 16 coklat. Silakan teman-teman lanjutkan. Kita masuk ke R16. Di R16 buat dulu 17 coklat. Ini bagian belakangnya jendol-jendol ya sampai ke depan, jadi tarik dulu.
Nah, seperti itu. Lalu lemaskan lagi teman-teman nanti. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini coklat yang ke-17. Lalu buat satu hijau. Ganti warna benang. Buat 18 coklat. (18) coklatnya sudah selesai, sudah dirapikan. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kita lanjutkan ke R17. Benang hijau sudah boleh dipotong. Di R17 kita hanya membuat satu SCB klub, satu warna dengan benang coklat. Sampai nanti berkeliling. Kita lanjutkan ke R18. Benang coklat mudanya saya potong dulu. Di R18 kita hanya menggunakan benang warna merah. Jadi membuat satu SCB klub merah sampai berkeliling. Di akhir round benang merah sudah boleh dipotong. Kita akan ganti warna dengan benang putih. Di sini kita akan buat satu SCB klub benang putih berkeliling. Sisa-sisa benang yang dipotong itu langsung selipkan di belakang. Di akhir round nanti teman-teman bisa tambahkan slip stitch. Kalau tinggi peci masih kurang, silakan teman-teman buat lagi baris SC, bukan SCB klub. Baris SC itu 1 hingga 5 baris. Sesuaikan dengan tinggi peci yang diinginkan ya. Baiklah teman-teman, hanya sampai sini dulu video ini saya berikan. Maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Insya Allah nanti kita akan buat peci yang lainnya atau mungkin aksesoris rajut yang lainnya ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.